Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yaitu disampaikannya niat kita dan umur kita untuk saat ini kita hadir di tempat ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamah. Amin. Sampai dirahmati Allah, terakhir kemarin itu kita sampai di ayat 82 itu yang Allah memberikan arahan pada orang munafik ya. Orang munafik bagaimana kisahnya ya. Nah, itu ketika diajak ke perang Tabuk itu mereka menghalang-halangi orang beriman dengan mengatakan jangan kamu berangkat di kondisi panas terik ini. Kul, katakan Rasulullah suruh mengatakan kepada mereka, api jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka tahu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya itu, maka hendaklah mereka itu tertawa sedikit, falyadhaku qalilan, tertawanya sedikit, wal yabku katsiron, dan menangis banyak, jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan dari perbuatan-perbuatan kasab-kasab yang dulu telah mereka usahakan. Ini kalau kita lihat di kondisi kenapa kok mereka menangis seperti itu, ini di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 19 itu. Nah, di sana ada Allah memberikan penjelasan orang kafir itu nanti di sana. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabum minnar. Orang kafir itu dibuatkan pakaian-pakaian, dipotongkan pakaian. Untuk mereka itu pakaian itu minnar, dari api neraka. Ini betapa nanti di sana itu di akhirat lama sekali. Memang selama-lamanya. Di dunia hanya sebentar, makanya hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, yaitu nanti. Jadi faladzina kafaru quti'at lahum thiyabum minnar, dibikinkan, dipotongkan untuk mereka itu pakaian-pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, disiramkan min fawqi, dari atas, ru'usihim, kepala mereka, alhamim, air mendidih, cairan mendidih ya. Nah, terus yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Nah, jadi cairan mendidih ini itu cairan yang panas sekali mendidih ini. Kalau kita lihat di
surah Al-Kahfi itu adalah logam yang mendidih. Titik didihnya logam seberapa? Ada ribuan derajat. Nah, itu disiramkan di atas kepala, dihancurkan dengan cairan tadi, ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka, wal julud, dan kulit-kulitnya. Walahum maqami'u min hadid. Walahum, dan bagi mereka maqami'u, ya, maqami'u ini cambuk-cambuk, ya, min hadid, dari besi, cambuk-cambuk dari besi. Nah, sini ulama aradu ayahruju minha min ghammin u'idu fiha. Ulama setiap kali aradu, mereka berirodah, berkehendak, ayahruju, untuk mereka keluar, minha, darinya, min ghammin, dari kesengsaraan itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, sambil diomongkan pada mereka, wadzuku adzabal hariq, rasakanlah olehmu ini, ya, rasakan oleh kalian, wawu alif, ya, wawu kalian, adzabun, siksaan, al-hariq, adzabul hariq, ya, yang membakar. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini adalah peringatan keras juga untuk kita. Nah, jangan sampai kita tergolong ini orang-orang yang tadi menyembunyikan kekafiran. Kita jangan sampai ada kekafiran di dalam diri kita, harus benar-benar iman yang utuh, murni, ya. Jangan sampai ada kekafiran di dalamnya. Kalau orang munafik, dia sebetulnya kafir, disembunyikan dengan rapinya, dengan polesan iman. Jadi kalau dilihat ya kayak orang iman, omongannya juga iman, nah, tapi di situ dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, nanti di akhirat itu pakaiannya, potongan-potongan pakaiannya semua itu dari neraka, dari api. Nah, pakaian dari api, ya, kalau sekarang sulapan, ya, kalau nanti bukan sulapan lagi tuh, ya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita lanjut pagi ini di ayat ke-83. Nah, jadi setelah dijelaskan seperti itu, suruh menangis yang tertawa yang dikit, nanti menangis yang banyak. Maka di sini ayat 83 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji faqul lan tahruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Ini Allah menjelaskan, fa, maka, in, jika, roja'akallahu, mereka, Allah mengembalikan dia kepadamu, atau mengembalikan kamu pada satu golongan dari mereka. Jadi Allah kembalikan kamu pada satu golongan. Ini kamu berkunjung di situ, ada mengembalikan kamu pada satu golongan di antara mereka itu apa? Maksudnya menemui, ya, mereka. Maka di sini langsung fairoja'akallahu, apabila Allah mengembalikan kamu ila ta'ifatin minhum, kepada satu golongan dari mereka, fa, maka, fasta'dzanuka, maka mereka itu minta izin kepadamu, minta izin, fasta'dzanuka, mereka minta izin padamu, lil khuruji, untuk keluar, lil khuruj, untuk keluar. Nah, untuk keluar maksudnya untuk keluar, mau ikut-ikut, ya, mau ikut-ikut perang. Maka di sini fakul, maka katakan pada mereka, wahai Muhammad, ya, lan tahruju ma'iya, lan, tidak boleh selama-lamanya, tidak selama-lamanya, tidak, pokoknya tahruju, ya, kamu tuh boleh keluar, ma'iya, bersamaku, ini abada, selama-lamanya sudah.
kamu enggak boleh keluar selama-lamanya bersamaku. Walan, dan tidak boleh, sama sekali tidak boleh, tuqatilu, kamu itu berperang, memerangi musuh, ma'iyya, bersamaku, adwa, musuh-musuh ya. Tidak boleh berperang bersamaku untuk memerangi musuh-musuh. Nah, ini. Kenapa? Nah, innakum, sesungguhnya kalian, raditum, kamu sudah rela, kamu sudah senang ya, sudah senang, sudah mantap, sudah gembira. Raditum, kamu rela bil qu'udi, dengan duduk-duduk, hanya senang rela dengan duduk-duduk, tidak pergi, awal marrah, pada pertama kali dulu wis. Kamu enggak usah ikut-ikut. Nah, selamanya enggak usah ikut-ikut berperang memerangi musuh, enggak usah melok-melok. Ini jamaah yang berbahagia, ini Rasul ya. Rasul disuruh menyatakan kepada mereka, segolongan tadi itu, segolongan dari mereka. Nah, faq'udu, sana duduklah kalian sana, ma'al khalifin, bersama orang yang tidak ikut-ikut perang. Jadi di sini Allah mengembalikan kamu, maksudnya dari perang itu Rasul menang terus kembali dari medan perang, terus ketemu pada golongan pada mereka ya. Mereka akhirnya, ini dijelaskan oleh Qatadah ya, mereka itu diceritakan jumlah mereka ada 12 orang ya. Kemudian mereka minta izin untuk ikut perang lagi bersama yang lain. Enggak usah. Kamu enggak usah. Nah, ini selama-lamanya enggak usah ikut keluar. Selama-lamanya enggak ikut memerangi musuh bersamaku, ma'iyah, bersama Rasul. Nah, ini kamu sudah lebih rela tinggal, lebih ridho tidak pergi. Sejak awal dulu sudah, kamu pertama kali sudah gitu. Maka balasanmu ya sudah itu aja, nggak usah ikut pergi. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia di sini Rasulullah disuruh menyampaikan, ya sudah, sana duduk kamu ya, kamu duduk sana, santai aja sana bersama orang yang tidak ikut berperang. Nah, ini kondisi yang Allah sudah jelaskan begitu gamblangnya menghadapi orang-orang munafik. Ya memang hati itu manusia nggak tahu isi hati. Tapi dari ya omongannya juga, waduh ini tipuannya luar biasa. Nah, tapi mereka kan kadang-kadang juga mencela ya, menyakitkan, ngelarani hati, ya, marah, memanasi hati dan sebagainya. Nah, ini. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya kondisi ini ya sudah, Allah menjelaskan seperti itu. Allah lebih tahu. Kamu nggak usahlah ikut pergi bersama kami selamanya, sudah. Kamu sudah rela dulu nggak ikut pergi pada pertama kali dulu. Ya udah, situ aja kamu duduk dulu. Nah, ini Rasul sudah selesai dari perang itu, kembali dari perang, ketemu mereka. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini di ayat 83 itu seperti itu. Rasul disuruh menyatakan seperti itu. Kalau Rasul sudah kembali dari medan perang, ya, ketemu mereka ngomong seperti itu. Nah, di ayat 84 ini Allah menjelaskan lebih keras lagi nih, ya, hukuman bagi mereka. Nah, ini bagaimana menghukum mereka, mempermalukan mereka. Ya, ini di ayat 84. Wah, ini banget sekali nih ya, keras sekali. Kenapa nih ya? Ini di sini Allah berfirman itu, wala tusolli ala hatim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Nah, ini larangan keras ini ya.
Rasul ini. Wala dan la jangan. Lamnya lam nahyun litahrim untuk mengharamkan, jangan. Ya, benar-benar ini jangan. Wala tusolli, jangan kamu mensolatkan. Nah, ala atas ahadim minhum, salah seorang dari mereka, mata, yang mati. Ini. Kamu jangan sekali-kali mensolatkan orang yang mati di antara mereka itu. Menyolatkan nggak boleh. Selama-lamanya abadah, sudah. Kamu nggak usah menyolati Muhammad. Itu Rasul ini. Ya, kalau sahabat misalnya sahabat meninggal, Rasul menyolatkan sholat, doanya Rasul kan ya pasti Allah mengijabahi ya, mengabulkan. Ini orang-orang seperti ini, orang munafik ini, Rasul dilarang nih. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali mensolatkan orang yang mati di antara mereka selama-lamanya, sudah. Wala takum, dan la jangan, takum kamu itu berdiri ala qabrihi, di atas kuburnya. Wis mati dipendem, kan nggak sholat itu dia. Itu saja Rasul tidak boleh berdiri di atas kuburnya, mendoakan, maksudnya di situ mendoakan selama-lamanya, kan nggak boleh, ini sudah. Ini. Nah, sama yang berbahagia, makanya ini peringatan keras juga untuk kita, jangan sampai kita seperti itu. Iman kita harus benar-benar kuat ya, harus benar-benar iman yang murni. Ya. Jangan sampai ada kecampuran syirik sama sekali ya. Soalnya kalau kecampuran syirik haram itu masuk surga. Nah, ini enggak boleh nyolati, Rasul enggak boleh nyolati, enggak boleh berdiri atas kuburnya untuk mendoakan juga enggak boleh. Nah, kenapa? Nih, innahum kafaru, sesungguhnya mereka itu kafaru, mereka kafir, mereka telah kafir. Ini bentuknya fi'il madhi, telah kafir, telah ingkar, telah menutup hatinya billahi wa rasulihi, terhadap kepada Allah dan Rasulnya, sudah. Nah, prinsipnya kan mereka memang kafir itu. Prinsipnya mereka kafir. Nah, mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, nggak percaya dengan Rasul, sudah. Nggak percaya pada Allah, nggak percaya pada Rasul. Wa matu, dan mereka itu mati, wahum fasikun, dalam kondisi fasik. Nah, ini di sini. Ya, itu tadi Allah menyuruh Rasulnya berlepas diri dari kaum munafik, jangan mensolatkan yang mati di antara mereka, jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan, memintakan ampunan, ya, nggak boleh, sudah. Kenapa? Karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, sedang mereka mati dalam kondisi fasik itu, dalam kondisi munafik itu, dalam kondisi kekafiran itu. Hukum ini diperlakukan kepada semua orang nih yang diketahui kemunafikannya. Gak susah nih. Munafik gimana cara kita mau tahu hatinya? Nah, ini. Makanya kalau ada mungkin orang yang nggak pernah sholat ya, yang imam-imam pemuka agama, ya jangan ikut mensolati, biarkan disolati sama teman-temannya yang nggak pernah sholat juga aja. Susah kan? Jelas-jelas perjanjiannya kan sholat. Kalau mereka yang nggak pernah sholat, dia sudah yang baik-baik, nggak usah ngikut ya, ngikut sholat. Yang biarkan yang mereka sesama nggak sholat menyolatkan aja, daripada nanti kena ini seperti ini. Kita kan nggak tahu. Dan ini berlaku untuk orang yang diketahui kemunafikannya. Ini pasti ada intel-intel ya di sana, bagi siapa yang ini begini di belakang, begini di depan, di depanmu begini, di belakang begini. Walaupun sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot kaum munafik. Nah, hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. Dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay mati, maka anaknya yaitu Abdullah datang kepada Rasulullah.
Dia meminta kemeja panjang milik Rasulullah untuk mengkafani ayahnya. Kemudian beliau memberinya. Si anak pun meminta beliau mensolatkannya. Kemudian beliau bangkit untuk mensolatkannya. Kemudian Umar beranjak. Ini Nabi pun nggak tahu sebetulnya, karena memang ini hati kan, urusan hati ini munafik. Kemudian Umar beranjak sambil menarik baju Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, engkau akan menyolatkan dia, padahal Tuhanmu melarang menyolatkannya. Maka Rasulullah saat itu bersabda, sungguh Allah hanya memberiku pilihan. Dia berfirman, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun pada mereka sama saja. Ini di ayat sebelumnya dia. Kalau kamu memohonkan ampun mereka 70 kali, sama sekali Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan aku akan menambah dikit lebih dari 70. Umar berkata, sungguhnya dia itu orang munafik. Ibnu Umar berkata, maka Rasulullah menyolatkannya juga. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Nah ini, jangan sekali-kali kamu menyolatkan mereka orang yang mati di antara mereka tadi. Jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Ini demikianlah hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Imam dan Imam Ahmad juga. Nah, ini jamming berbahagia dari hadis-hadis yang senada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Bukhari, oleh tadi Imam Muslim. Nah, seperti itu. Jadi ini ya Nabi sebetulnya kan hatinya lembut ya. Ini dari tadi ada Allah memohonkan sebanyak 70 kali, Allah nggak akan mengampuni mereka. Aku tak lebih sidik. Dan itu masih kasih sayang Rasulullah kan begitu itu. Tapi ketika sudah dilakukan seperti itu ada larangan. Jangan ini. Wala tusolli ala hadim minhum mata abada. Wala takum ala qabrihi. Ini nyolati nggak boleh, berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan, memohonkan ampunan yang nggak boleh. Kenapa innahum kafaru billahi wa rasulihi? Dia itu sudah ingkar, sesungguhnya mereka itu ingkar, kafir dengan Allah dan Rasulnya, nggak percaya. Mereka mati dalam kondisi fasik. Ini sehingga ini menjadi juga ya, peringatan bagi kita untuk ya itu tadi berjaga-jaga. Sedangkan jamaah yang berbahagia ini kalau orang yang beriman ya, ini mengurus jenazah itu pahalanya besar. Rasulullah bersabda ini untuk orang yang ini beriman dan kemudian mengurus jenazah itu, barang siapa menengok jenazah dia mensolatkannya, itu pahalanya baginya 1 qirot. Barang siapa menengok kemudian dia hingga menguburkan, baginya 2 qirot. Beliau ditanya apakah qirot itu, beliau bersabda qirot adalah yang paling kecil di antara keduanya adalah sebesar Uhud. Nah ini. Sehingga di sini ketika seorang mukmin mengurus jenazah mukmin yang lain, pahalanya sangat-sangat besar. Ketika seorang mukmin ini berdiri di atas kubur orang mukmin, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah selesai menguburkan mayat, maka dia berdiri di atasnya lalu bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakanlah kekokohan untuknya karena sekarang dia tengah ditanya. Di sini diriwayatkan dikemukakan oleh Abu Daud rahimahullah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kondisi ini, penjelasan ini, pelajaran ini adalah untuk kita jangan sampai terjadi kemunafikan dalam diri kita. Bibit-bibit kemunafikan jangan sampai ada.
bibit yang paling kecil pun ya jangan sampai ada. Sebab nanti kalau udah bibit itu ditanam, wah tumbuh besar. Nanti bisa menaungi macam-macam ya. Yang lain akan tertutup ya. Bibit itu jangan disimpan. Kemarin ada bibit kemunafikan ya. Kalau bicara berdusta, kalau janji nggak ditepati, ya, kalau diberi amanah khianat. Nah, ini bibit-bibit itu jangan sampai ada. Harus benar-benar dibuang jauh-jauh, dimusnahkan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Allah menjelaskan demikian pelajarannya yang bisa kita peroleh dari itu ya. Kita jangan sampai nantinya bibit-bibit kemunafikan pokoknya kita buang jauh-jauh. Sebab tadi efeknya kalau sampai terjadi munafik betulan tidak bisa itu disolatkan. Dimintakan ampunan ya, yang ayat sebelumnya itu Allah nggak akan mengampuni, dimintakan ampunan 70 kali pun ya, maksudnya 70 kali banyak, itu juga nggak ada gunanya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, nggak ada, sama-sama nggak fungsi. In tastaghfiru lahum sab'ina marrah, kalau kamu memintakan ampun sampai 70 kali, tanda banyaknya diibaratkan ini 70 kali itu adalah banyak sekali. Fala yaghfirullahu lahum, ya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita lanjut di ayat ke 85. Ini Allah berfirman, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ini juga senada dengan ayat yang lalu ya, bahwa di sana kita tidak boleh sampai mengagumi mereka sampai tadi sudah ya, hampir sama ya. Ini wala dan jangan ini tu'jibka, menakjubkan, mempesona ya, takjub mempesona apa itu ya pokoknya kita terpesona itu jangan sampai takjub ajaib ya. Jadi kamu menganggap itu ajaib, nah, pokoknya takjub mempesonakan kamu ya. Ini jangan. Apa? Amwaluhum ya, harta mereka. Ini jangan sampai kamu menjadi takjub kepada harta mereka, dan juga wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Nah, ini jangan sampai itu harta mereka, anak-anak mereka itu mempesonamu. Jangan sampai itu. Iya, mereka hartanya banyak dan sebagainya. Jangan. Nih. Inama sesungguhnya hanyalah. Apa? Yuridullah. Dia Allah menghendaki irada. Innama yuridullah, sesungguhnya hanyalah Allah menghendaki sekarang dan terusnya ayyu'adzibahum, agar Allah itu menyiksa mereka, hendak mengazab mereka. Ini bahwa Allah menghendaki mengazab mereka biha, dengannya. Jadi dengan harta mereka yang banyak, anak-anak mereka yang banyak, yang kuat-kuat dan sebagainya, ini yu'adzibahum biha, Allah akan mengazab, berkehendak mengazab mereka fid dunya, di dunia ini. Nah, wa tazhaqa, dan agar nyawa mereka melayang, wa tazhaqa, dan melayangkan ini jiwanya, anfusuhum, jiwa mereka wahum kafirin, dalam kondisi kekafiran. Ini sedang mereka dalam kondisi kafir. Jadi itu dibiarkan seperti itu, agar nanti ketika mati itu melayangkan nyawanya dilayangkan itu dalam kondisi kafir. Ini
Sehingga jamaah yang berbahagia ini ya, kalau ada yang siapapun lah dia yang kita bisa melihat mungkin omongannya cuma bohong tok ya, janjinya cuman ya hanya janji A ngomong kenyataannya B dan sebagainya, diselisih janjinya itu, disalahi. Kalau diberi amanat apapun lah, jabatan kecil sampai besar, mereka berkhianat, ya ini sudah jarno wis. Jangan sampai menakjubkan mempesonamu harta mereka dan anak-anaknya. Harta dan anak jangan sampai mempesonamu. Ini sesungguhnya Allah hanyalah berkehendak menyiksa mereka. Ini menyiksa mereka dengan tadi anak dan harta tadi dalam kehidupan dunia. Dan nanti dilayangkanlah jiwanya itu, dicabut jiwanya, nyawanya dilayangkan agar nyawanya melayang ya, dalam kondisi kekafiran. Ini peringatan keras ya. Maka mereka orang yang golongan-golongan munafik ini, ya ini bisa kita lihat harta dan anaknya ini begitu mempesona manusia lain terpesona. Bagaimana ya takjub mereka terpesona ya. Terbengong-bengong ya, melihat itu wah gitu ya. Ini kondisi mereka di dunia. Karena itu tadi, jangan kamu silau ya dengan mereka itu. Sudah biarkan saja. Allah itu menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan itu tadi, dengan harta dan anak tadi. Dan agar nanti saat nyawa mereka melayang itu, mereka tetap dalam kondisi kekafiran itu. Nah, jam yang berbahagia ini sama ini di kondisi ini di ayat berapa? Kemarin kan sudah ya. Nah, ini di ayat 55 ya. Nah, ini. Ayat 55 ini fala tu'jibka amwaluhum wala auladum, ya sama. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ya. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Sama senada dengan itu. Nah, ini kita diperingatkan. Dengan itu pelajaran bagi kita. Bagaimana untuk kita bersikap yang terbaik. Nah, ayat selanjutnya Allah berfirman, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulul tawli minhum wa qalu zarna nakum ma'al qa'idin. Ini wa dan idza apabila unzilat diturunkan suratun suatu surat apa? Ini surat yang berupa perintah. An aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi. Nah, perintahnya itu. An aminu billahi, imanlah, hendaklah kamu itu beriman pada Allah. Wa jahidu, dan serius jihad ma'a rasuli, dengan bersama rasulnya, bersama rasulnya. Ini. Jika ada satu surat nanti di situ isinya disuruh perintah, berimanlah kalian pada Allah dan berjihadlah kalian bersama Rasulullah. Nah, ini ista'dzanaka ulut tauli minhum, akan minta izin padamu. Ista'dzanaka, minta izin kepadamu. Ulut tauli, orang yang memiliki kesanggupan. Ulut tauli, orang memiliki kesanggupan. Minhum, diantara mereka. Qalu, mereka berkata, Zarna nakum al qaidin. Ini. Biarkan kami bersama orang-orang yang duduk itu. Ini mereka punya kesanggupan ya, Tapi mereka itu tadi minta izin. Dan makanya di situ yang berbahagia ini
kondisi seperti itu tanda kekafirannya sudah benar. Kekafirannya disembunyikan. Orang yang duduk siapa? Orang yang duduk ya orang tua-tua yang nggak mampu, memang sudah orang anak-anak dan sebagainya itu. Memang mereka duduk, memang nggak ada tidak mampu mereka. Allah tidak beri kemampuan untuk berjihad. Nah, orang yang punya kemampuan ulul tauli di antara mereka ini ingin duduk-duduk bersama yang para wanita tua-tua yang nggak mampu ya ini. Orang laki-laki tua juga gitu ya. Memang itu punya rukhsah ya. Lah ini orang yang mampu-mampu ingin duduk bareng-bareng yang duduk itu anak-anak dan sebagainya. Nah, ini Allah menjelaskan ini. Apabila nanti diturunkan suatu surat yang isinya hendaklah kamu iman pada Allah ya, dan kalian itu berjihad bersama Rasulullah. Orang yang sanggup yang punya kesanggupan itu minta izin padamu nanti. Mereka berkata, Zarna nakum ma'al qaidin. Biarkan kami biarkan kami beserta orang-orang yang duduk itu bersama orang duduk itu. Nah ini. Nah, Allah menjelaskan bahwa itu radu bi'ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Radu mereka ridho, mereka rela bi'ayyakunu bahwa mereka akan menjadi ini bersama-sama ma'al khawalifi bersama orang yang tidak pergi perang wa tubi'a ya, dan Allah menutup ala qulubihim atas hati mereka dan hati mereka ditutup dikunci mati ya. Fahum la yafqahun maka mereka enggak faqih yafqahun fuqaha tidak paham. Jadi orang yang paham ya para fuqaha ini yafqahun mereka enggak paham la yafqahun mereka enggak paham itu semua sudah hati mereka dikunci. Hati mereka dikunci, mereka nggak paham, ya sudah dijelaskan macam-macam, ya mereka tetap tadi prinsip dasarnya kafir tadi, menutup hatinya, dikasih apa saja yang nggak fungsi, nggak pengaruh, ya. Nggak pengaruh. Nih, jadi ini makanya sebenarnya banyak di ayat lain juga menjelaskan, mendetilkan itu ya. Jadi mereka memang prinsipnya itu tadi bersama wanita-wanita ya. Ini mereka wanita-wanita yang memang sudah ini tidak bisa berperang ya, tidak punya kemampuan. Nah, mereka bareng-bareng itu ini. Mereka takut mati. Mereka ini di surat lain itu kalau kita misalnya cek di surah Muhammad ya, itu ada di surah Muhammad itu insya Allah ayatnya 20 dan 21 ya. Nih. Ini di surah Muhammad ini wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun ya. Berkata orang-orang yang beriman itu ya. Laula mengapa tidak nuzilat suratun ini. Nah, di sini Allah menjelaskan fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukiru fiha al-qital. Nah, nanti di situ orang yang ini menunjukkan ini yang tadi izin-izin itu ketika diturunkan satu surat muhkamatun yang jelas maksudnya wa dzukira dan disebutkan fiha di dalamnya al-qital perang. Ra'aital ladzina fi qulubi maradun. Nah ini kamu lihat orang yang di hatinya ada maradun, penyakit, yang dzuruna ilaika, mereka memandang kamu wahai Muhammad nadzara sebagai pandangan al-maghsyi, orang yang pingsan ya, orang yang pingsan kan matanya kosong ya. Alaihi pingsan atasnya minal maut ya, takut mati pingsan kayak pingsan mereka memandangnya ya bingung ya kacau dan sebagainya, takut mati. Fa'aulalahum ini kematian itu lebih pantas bagi mereka. Ini pingsan takut mati
itu lebih pantas bagi mereka. Padahal sebenarnya kan itu ya, taatun, ketaatan, wa qaulun ma'ruf adalah perkataan dan perkataan yang baik. Ini yang lebih baik itu taat pada Allah, tutur kata yang baik ini. Maka di situ faidza azamal amru, apabila telah ditetapkan perintah menjadi ketetapan perintah, falau sataqullaha lakana khairal lahum, dan jikalau mereka itu benar iman pada Allah, pasti yang demikian itu lebih baik, taat pada Allah itu lebih baik. Maka di sini ini mereka izin, hati mereka dikunci kepada Allah. Allah mengunci hati mereka. Allah mengunci hati mereka, ya sudah. Mereka enggak akan paham. Wa quti'ala qulubihim, dikunci hatinya, fahum la yafqahun. Ya mereka enggak akan faqih, enggak akan paham. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini ini kita mengetahui ya, bagaimana kalau orang-orang munafik itu seperti itu. Nah, bagaimana kondisi orang beriman ini? Tadi kan sudah jadi kunci mati, mereka enggak paham, mereka menunjukkannya minta izin. Ini yang ayat 88, lakinir rasulah, lakin, nah, tetapi ya, itu tetapi rasulah, rasul, tetapi rasul walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ini lakinir rasulu walladzina amanu ma'hu, akan tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ini apa yang dilakukan rasul dan orang yang beriman bersama rasul? Jahadu, mereka serius, mereka jihad ya. Mereka serius jihad, mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwanya. Jadi ketika Allah memerintahkan perang, memerintahkan apa saja di situ, taat ya. Mereka taat, berbuat baik. Kalau di surah Al-Baqarah itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Di surah Muhammad ini mereka taat, terus hanya pengucapan perkataan yang baik. Udah itu. Sehingga wa ulaika lahumul khairat, mereka itu memperoleh kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, orang yang mereka itu orang sukses, beruntung, successful, muflihun, falah, sukses. Sehingga di sini ya kita ini yang kita tuju, yang kita harapkan ya ini. Ketika ada surat atau ada perintah dari Allah ya, dalam kalam itu perintah apa saja, terutama ini berperang, juga di sini berperang ini. Lakin Rasul walladzina amanu ma'hu, ketika ada suatu surat yang diturunkan di sana, Rasul dan orang beriman bersama beliau ya, jahadu, mereka berjihad. Jahadu, mereka berjihad bi amwali wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya. Maulaika, dan mereka itu lahum ya, bagi mereka al khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, orang yang sukses. Jihad dengan harta dan jiwa, mereka menjadikan sukses, mereka dapat kebaikan. Nah, apalagi a'atallahu lahum jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim. Nah, ini a'atallahu, telah menjanjikan siapa Allah, lahum, bagi mereka. Jadi Allah telah menjanjikan kepada mereka. Ya, memang bahasanya kan seperti bahasa Inggris ya, memang itu di bahasa Arab memang grammarnya sama dengan bahasa Inggris, karena pencipta bahasanya juga sama ya, sambenuh ya. Ini a'adalahum, dijanjikan pada mereka, yaitu Allah, lahum, bagi mereka, telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Ini telah berarti sudah benar-benar sudah dijanjikan. Allah telah menjanjikan, menyediakan bagi mereka apa? Jannatin, surga. Tajri min tahtiha, tajri mengalir min tahtiha, di bawahnya itu
Al-anhar sungai-sungai. Mana ya kita bahas itu sedikit ya. Jadi sungainya banyak, penuh kenikmatan sungai susu, sungai macam-macam dia. Sungai khamr yang tidak memabukkan, rasanya lezat luar biasa. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Sudah dijanjikan di kehidupan dunia serius dengan harta dan jiwa. Ini terus mereka dapat kebaikan luar biasa, mereka dapat kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang luar biasa. Apalagi di akhirat itu Allah telah menjanjikan pada mereka surga yang mengalir di bawahnya itu macam-macam sungai, banyak sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini. Nah, yang demikian itu zalika al-fawzul azim, kemenangan yang agung, yang besar sekali. Negeri di akhirat, surga Firdaus, ini di sana wah kemenangan yang besar, yang agung sekali, derajatnya tinggi banget. Jadi ketika ini dibedakan banget nih. Orang munafik seperti itu. Allah menjelaskan orang munafik demikian ya, dahsyatnya ya. Kita lihat seperti itu, kerasnya. Allah menceritakan, mengkisahkan, memberi pelajaran pada kita lewat kondisi-kondisi nyata dulu saat ada kaum munafik dan sebagainya itu, dan nanti sampai sekarang ini berlakunya. Karena Quran untuk panduan kehidupan kita. Nah, kemudian Allah menjelaskan ya, pujian. Nah, ini pujian untuk Rasulnya dan orang-orang yang berjihad bersama Rasul itu, orang yang beriman bersama Rasul, berjihad bersama Rasul. Ini harta diri mereka semuanya balasannya luar biasa, tidak ada tandingannya ya. Bagi mereka kebaikan yang luar biasa, bagi mereka kesuksesan. Ulaika humul muflihun. Nah, itu apalagi nanti di akhirat Allah sudah menjanjikan bagi mereka surga yang di sana mengalir. Di bawahnya itu ada sungai-sungai yang kenikmatan luar biasa. Mereka kekal di dalamnya. Enggak akan hilang lagi. Enggak ada ujian lagi. Selesai ujiannya di dunia. Ya ujiannya kan cuma sebentar. Ujiannya sebentar di dunia ini. Akhirat ya, kemenangan akan di sana. Kesuksesan luar biasa. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, inilah yang bisa kita pelajari pagi ini. Dari kondisi kerasnya Allah menjelaskan kaum munafik, dan di akhir yang kita bahas tadi 2 ayat itu ya, menjelaskan pujian ya, bagi orang beriman yang ikut bersama Nabi, bersama Rasulullah Muhammad SAW, terus di sana berjihad mereka dapat kebaikan yang banyak, dapat kemenangan, dan lagi sudah dijanjikan dengan surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir ini tadi 2 ayat ini, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama yang dimasukkan dalam surga Allah SWT dengan ridhonya. Amin. Macam yang berbahagia, ini yang bisa kita bahas pagi ini. Jam 3:07 ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dulu dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.